Berita hari ini, setelah mengetahui dan mendengar sumber aqua terbaik ada di dalam tanah ataukah di permukaan, kini pengguna aqua mengalami penurunan kepercayaan terhadap perusahaan aqua yang ada di Jawa Barat, kawan-kawan. Dan Kang Deddy Mulyadi banyak dihujat dan dikritik habis-habisan oleh netizen di sosial medianya, kawan-kawan. Setelah melakukan sidak yang tidak mempunyai data yang valid kepada perusahaan aqua, kini dampak yang diperoleh oleh PT Aqua adalah penurunan konsumen terhadap kepercayaan masyarakat, kawan-kawan. Banyak yang tidak percaya terhadap pengguna Aqua saat ini, kawan-kawan. Apakah Aqua saat ini akan mengalami penurunan daya beli ataukah bagaimana, kawan-kawan? Coba berikan pandangannya di kolom komentar, kawan-kawan. Setelah dilakukannya sidak oleh Kang Deddy Mulyadi, sekarang Aqua Gunung mengalami penurunan daya beli, kawan-kawan. Dan Kang Deddy Mulyadi juga dikritik habis-habisan oleh netizen di sosial medianya, kawan-kawan. Apakah ini akan berdampak terus-menerus ataukah bagaimana, kawan-kawan? Kita simak videonya, kawan-kawan, sekarang. 200 miliar dari Aqua terungkap. PDAM duduk manis terima 600 juta per bulan dari Aqua. Deddy Mulyadi nih benar-benar pinter ya. Sidak dulu ke Aqua, ujung-ujungnya PDAM juga kena imbasnya. Dan ini beberapa komentar dari netizen. Komentar yang pertama, cerdik Pak KDM, intinya mau tujuannya ke PDAM tapi dia ke Aqua dulu. Jadi kayak jebakan Batman nih. Mantap Pak KDM. Komentar yang kedua, KDM bilang bahaya itu secara hukum. Kayak permanen, kena juga PDAM, tangkap. Komentar yang ketiga, pantesan harganya tuh naik dari belasan ribu sekarang sampai 20.000 per galon. Bener, aku juga ngerasain. Komentar yang keempat, kalau PDAM bilang Aqua pelanggan industri, berarti Aqua airnya PDAM. Bisa dimasuk akal. Komentar yang kelima, tahun depan maju Pak jadi presiden. Biar makmur negeri ini, Pak. Aku setuju. Nih, KDM itu memang cerdas ya. Targetnya PDAM, tapi dia sidak dulu ke Aqua. Mantap, lanjutkan. Saya ingin sampaikan kepada Baraya bahwa dalam konteks ini Aqua itu tidak salah. Jadi saya tidak dikasih endorse sama Aqua ya, tapi saya ingin menjelaskan kepada Baraya begini. Aqua itu air mineral. Air mineral itu artinya apa? Air yang proses penjernihannya itu melalui batuan-batuan di dalam tanah secara alamiah, dan karena itu maka dia tidak mungkin ngambil dari air permukaan. Namanya juga air mineral, jadi disaringnya dari dalam tanah yang mengandung banyak mineral begitu. Jadi ketika kita beli Aqua dan teman-temannya ya, bukan hanya Aqua, kemudian kita kenyot, nah itu tuh sebenarnya adalah air yang memang ada mineralnya yang terkandung di dalam tanah. Ini berbeda sekali misalkan dengan Cleo, dengan Amidis. Kalau Amidis itu demineral, airnya murni, tidak ada mineralnya. Kenapa? Airnya bisa ngambil dari manapun, termasuk dari air permukaan. Misal
Tapi kemudian sama mereka dibersihkan sebersih-bersihnya menggunakan teknologi manusia sehingga layak untuk minum atau baik untuk diminum. Begitu. Kali ini KDM kurang bijak sih, izinkan aku beropini ya. Nggak semua orang itu pintar, nggak semua orang itu bijak, nggak semua orang mau cari tahu kebenarannya, dan malah kebanyakan orang atau beberapa orang itu menerima informasi mentah-mentah tanpa mereka cross-check dulu. Ya, ini terjadi dalam kontennya yang diupload oleh KDM ketika ia sidak ke tempat Aqua. Kalau emang di saat itu KDM masih nggak tahu mekanismenya, masih bingung, dan masih awam, dia juga bilang ya di video itu dia masih awam tentang hal ini. Harusnya dia keep dulu, nggak dia upload gitu, karena dia itu punya sosial media yang kekuatannya sangat besar, dan kebetulan dia juga orang pemerintahan dan banyak juga fansnya gitu loh. Jadi aku rasa tuh kayak ini tuh kurang bijak untuk diupload. Sedangkan di sisi pihak Aquanya juga waktu ditanya-tanya sama KDM juga menjelaskannya juga kurang clear gitu loh, kurang tegas, kurang masuk ke poinnya, sehingga terlihat kayaknya tuh KDM lebih dominan untuk bertanya-tanya, dan KDM itu selalu menyimpulkan sendiri, ngerti gak sih? Terjadilah sebuah opini yang sekarang beredar di masyarakat nih, yang ada malah masyarakat tuh nerima mentah-mentah gitu loh informasi itu. Setelah adanya klarifikasi dari Aqua dan juga beberapa edukasi, contohnya kayak Mbak ini yang edukasi ya, itu pun tetap sama respon masyarakat ya, tetap maunya terimanya yang mereka mau denger dan yang mereka percaya aja gitu loh. Entah misalnya itu beneran fakta ya atau bukan, mereka nggak mau terima, mereka nggak mau cross check. Saya clearkan lagi ya, memang dalam konten itu KDM itu tidak ada ngelakuin tindak pidana, tidak ada jelek-jelekin Aqua juga. Pure dia itu hanya ingin mencari tahu karena dia tuh awam ya. Cuman sebagai orang yang punya sosial media dengan kekuatan yang besar, harusnya tuh dia tahu konsekuensi dan dampaknya ketika ia menaikkan sebuah konten. Pasti ada negatif dan positif gitu loh. Sedangkan kita juga harus sadar bahwa kualitas SDM kita nggak yang secerdas itu loh. Bahkan berita-berita aja nih ketika menaikkan isu ini, bisa kalian lihat sendiri judulnya kan kayak gimana, clickbaitnya gimana kan. Bahkan orang-orang yang ikut nimbrung buat bikin konten seperti itu pun udah memasang title-nya itu udah sedemikian rupa opininya gitu, tanpa mereka cross check juga gitu. Dari pertama kali aku lihat konten KDM ini, jujur aku tuh udah beropini sendiri dalam hati kayak, nggak, ini kayaknya nggak mungkin nih, sebegini tuh nggak mungkin gitu loh. Pasti ada mekanisme lain yang mungkin orang awam tuh nggak ngerti gitu. Aku nggak belain Aqua ya, nggak dikasih duit juga dari Aqua. Ini pure opini aku ya sebagai warga negara biasa yang punya hak untuk beropini. Cuman aku tuh nunggu gitu loh, nunggu orang-orang yang lebih paham, lebih pintar di bidang ini untuk edukasi kita yang benar tuh gimana gitu loh. Nah setelah adanya klarifikasi dan edukasi ini tuh kan jadi kayak, oh iya make sense. Lagian juga nggak mungkin toh Aqua itu bawa ember manual gitu dari pegunungan ambil sendiri gitu kan, nggak mungkin. Pasti dia akan melakukan suatu cara yang mungkin orang awam tuh nggak ngerti. Misalkan kayak pengeboran tanah dan segala macam, ada lapisan-lapisan bumi lagi yang kita sebagai orang awam juga nggak paham gitu. Nah tapi setelah ada klarifikasi, ada edukasi, orang-orang awam juga nggak semuanya pinter ya. Ada yang tetap ngerasa diri dia tuh udah pinter dengan pendirian dia, dengan ilmu dia tuh udah ngerasa pinter gitu loh. Jadi ya mereka tutup kuping, tutup mata gitu loh. Memang ya seperti yang aku bilang tadi, KDM itu nggak ada ngelakuin kesalahan loh di sana. Cuman efek dari tayangnya konten itu tuh bikin opini yang jelek gitu loh terhadap pihak Aqua. Itu pun kan jadi bikin kepercayaan orang-orang terhadap Aqua juga menurun. Mungkin juga kita nggak tahu ya, penjualan Aqua sejak dari konten itu tayang menurun, kita nggak tahu juga loh. Jadi ada efek negatif lah yang dirasakan oleh Aqua ketika konten itu tayang. Tidak ada yang salah dari pihak KDM dan dari pihak Aqua, cuman kebetulan aja konten itu kurang clear ya, kurang tegas, jadinya menimbulkan opini yang agak jelek lah ya. Aku juga mau tegaskan bahwa konten aku ini hanya untuk mengkritik tentang kontennya KDM ya. Kalau di kemudian hari ada suatu sengketa atau permasalahan yang timbul dari pihaknya Aqua, entah itu dari perizinan, efek dari usahanya dan segala macam apapun itu tidak akan berlaku untuk sengketa-sengketa tersebut ya. Dan kalau ada yang bilang aku buzzernya Aqua, aku belain Aqua, ya udah berarti orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak mau menerima perbedaan pendapat dan kritik dan saran gitu. Baca buku lebih banyak, jangan cuma sibuk cari sensasi. Pertama, perusahaan sebesar air mineral tadi, itu tuh urusannya soal kedalaman itu, urusannya izinnya tuh sama Kementerian ESDM. Ya, kementerian itu lagi, bukan lewat Pemda atau RT atau lurah gitu. Jadi itu tuh kasusnya aja udah mislek di situ. Karena ini menyangkut pemakaian air tanah skala besar. Tiap sumber titik air itu harus ada expert-expert yang menguji kemurnian, kedalaman, dan juga pemakaian air tersebut. Dan juga harus ada AMDAL sebelum beroperasi. Jadi bukan cuma sekedar sidak ditanyain berapa dalam gitu. Tapi kesannya kayaknya perusahaan-perusahaan itu pakai sumur bor kita kayak Nimba gitu, yang airnya keruh harus dimasak gitu kan. Padahal di dalam industri, even pabrik-pabrik teman-teman gue aja itu ngambil air itu harus kedalaman tertentu, namanya aquifer dalam.
dalam ya. Jadi tolong banget, jadi jangan nganggap bahwa sumur bor itu sama air pegunungan. Kata-kata air pegunungan alami itu nggak harus literally lo ambil dari gunung. Kan semua air itu ngalirnya mau ke bawah bro. Lo tahu dari hulu ke hilir, tahu kan? Sekolah kan ya. Jadi daerah pegunungan itu masuk ke dalam resapan air, kemudian diambil di akuifer dalam. Itu bisa dari gunung ataupun dari manapun, itu namanya tetap air pegunungan. Nah karena perusahaan mau beroperasi di Indonesia udah susah banget, abis itu dijatuhin kayak gini. Jangan ada lo ngacak-ngacak kestabilan ekonomi negara. Lo mau pinter, mau viral, jangan cuma baca caption-caption 15 detik, lihat di awalnya doang, abis itu komentar, abis itu boykot. Dalamin dulu, pahamin dulu, baru pada ngomong. Dengan kayak gini, cuman gara-gara satu video, buruh teknisi dan keluarga mereka bisa nggak makan. Tuh, pikirin, semua administratif harus dijalani dengan tepat, bukan cuma sekedar viral-viral aja. Baca buku lebih banyak, jangan cuma sibuk cari sensasi. Jadi dari Purbaya udah kalah gitu ya, nggak bisa dilanjutin nih isu soal Purbaya, sekarang melawan Aqua, dan perusahaan Aqua nampaknya secara hitung-hitungan mungkin dari sisi Mulyadi ini lebih mudah untuk dimenangkan gitu ya. Ya sekali lagi entah disengaja atau enggak, tapi bagi saya ini hebat sekali. Deddy Mulyadi bisa keluar dari satu isu yang cukup memalukan untuk dirinya, yang kalah secara hitung-hitungan citra positif di media, dan kemudian langsung melakukan satu apa ya, kayak berbalik untuk kemudian kembali positif dengan melawan Aqua. Jadi sepertinya Kang Deddy Mulyadi hafal betul ingatan rakyat Indonesia itu sangat pendek sekali gitu. Sehingga ya ketika salah atau kalah melawan Purbaya harus segera ganti lawan, dan lawan yang dimaksud sekarang adalah Aqua. Jadi itu luar biasa gitu. Dan ini kalau kita ingat-ingat, ini bukan yang pertama kalinya. Dulu ketika anak Deddy Mulyadi itu melaksanakan hajat pernikahan gitu, itu kan ada 3 orang yang meninggal dunia dari pesta yang diadakan oleh anak Deddy Mulyadi ini. Dan kemudian setelah itu ya isunya hilang begitu saja, karena Deddy Mulyadi bisa muncul dengan isu-isu baru, dan kemudian soal meninggalnya 3 orang di hajatan perkawinan anaknya itu bisa ya hilang atau dilupakan karena orang mulai membicarakan isu baru. Itu kan sebuah kelihayan dan sebuah apa ya, sebuah kesadaran dari pejabat publik yang mungkin tidak dimiliki oleh pejabat lain. Karena pejabat lain kadang ya saking bertanggung jawabnya kadang masih fokus ke dalam satu isu, misalkan ya, misalkan soal isu judol, main judol terus gitu kan, susah untuk kemudian keluar atau melakukan spin. Tapi Deddy Mulyadi sukses tuh, dari isu 3 orang warga Jabar meninggal di pesta pernikahan anaknya, sukses melakukan permainan isu, dan kemudian ya itu dilupakan. Sekarang dengan Purbaya kembali dengan Aqua. Seperti itulah kawan-kawan kabar Jawa Barat saat ini, dengan berita yang sangat viral yang ada di... Seperti itulah kawan-kawan kabar Jawa Barat saat ini. Berita yang viral ada di channel ini kawan-kawan. Mari kita dukung channel ini untuk berkembang, dan mohon maaf, sampai berjumpa kembali. Terima kasih.